Jadi di video ini saya akan menjelaskan 7 ahkam atau 7 hukum-hukum. Kalau bahasa Indonesianya itu 7 syarat ya. Jadi saya akan menjelaskan 7 syarat yang harus dipenuhi oleh fa'il. Ya, fa'il itu maksud saya ya. Nah, ke-7 syarat itu apa saja? Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, untuk pembahasan kali ini kalian bisa melihatnya di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Untuk di kitab saya ini halaman 358 ya. Yang mana di halaman ini kalian bisa mendapati penjelasan seputar fa'il ya. Nah, di sini diterangkan untuk yang fa'il sendiri itu adalah al-musnadu ilaihi ba'da fi'lin tamin ma'lumin aw syibhi. Jadi fa'il itu merupakan musnad ilaih setelah fi'il tam yang maklum ya, karena kalau setelah fi'il tam yang majhul itu namanya bukan fa'il tapi naibul fa'il ya. Jadi setelah fi'il tam yang maklum atau syibah fi'il tam yang maklum. Nah, itu untuk pengertian dari fa'il ya. Nah, kemudian di pembahasan di bawahnya diterangkan hukum-hukum fa'il yang mana di sini itu ada 7. Nah, kita akan membahas yang ini ya. Untuk syarat atau hukum yang pertama ya, bahwa fa'il itu adalah wujubu raf'ihi. Wajib hukumnya rafa ya, itu ya. Kemudian keterangan tambahannya waqad yujarru lafdhan bi idhofatihi wal masdari. Tapi terkadang fa'il itu hukumnya itu jar secara lafadz ya, secara lafadz bukan secara hukum. Kalau hukumnya itu pasti rafa, yang namanya fa'il itu pasti rafa. Namun untuk secara lafadz atau secara kasat mata mungkin ini terlihat dibaca jar. Contohnya bagaimana? Di sini contohnya adalah ikramul mar'i abahu fardun alaihi ya. Penghormatan seseorang kepada ayahnya itu merupakan kewajiban bagi seseorang tersebut. Nah, di situ untuk lafaz ikramul mar'i, di situ lafaz al-mar'i dibaca jar ya. Karena di situ posisinya sebagai mudhof ilaih ya. Untuk mudhofnya adalah ikramu. Nah, sekarang kalau kita lihat yang namanya ikramul mar'i ya. Di situ yang namanya ikram, yang memuliakan itu siapa? Yang memuliakan di sini adalah al-mar'i ya, seseorang. Nah, berhubung al-mar'i di sini adalah pelaku dari ikram, maka ya secara hukum al-mar'i di sini itu dibaca rafa ya. Namun secara lafadz ya dibaca jar ya. Tapi secara makna atau secara hukum dia itu menjadi fa'il dari ikram ya. Dan ini adalah idhofatul masdar ilal fa'il ya. Kemudian au ila ismil masdari, di situ kalian bisa baca sendiri kalau kalian punya kitabnya ya. Kemudian untuk syarat atau hukum yang kedua adalah wujubu wuqu'ihi ba'dal musnadi. Jadi untuk fa'il itu wajib terletak setelah musnad ya. Karena yang namanya fa'il tadi kan musnad ilaih, maka yang namanya musnad ilaih itu membutuhkan musnad ya, musnad ilaih itu. Fa in taqaddama ma huwa fa'ilun fil makna kana al fa'ilu dhamiran mustatiran ya'udu ilaihi. Nah, manakala ada sebuah lafaz yang mana itu dia itu fa'il secara makna ya, secara maknanya itu fa'il, maka fa'il yang sesungguhnya adalah dhamir mustatir yang kembali kepada kalimat tadi atau lafaz tadi. Di sini untuk contohnya aliyun koma. Maknanya kalau saya maknani Jawa ya, aliyun utawi ali koma iku ngadeg sapa ali. Iku ngadeg sapa ali. Nah, berhubung saya mengatakan sapa ali, maka fa'ilnya ya sapa ali ini yang mana domirnya itu bukan. Yang mana fa'ilnya itu merupakan domir mustatir yang kembali kepada lafaz ali ya. Kalau kalian tanya berarti ali itu bukan fa'il, bukan. Ali itu adalah mubtada. Sedangkan untuk koma di situ adalah khobarnya yang berupa khobar jumlah ya, jumlah fi'liyah. Koma sebagai fi'ilnya, domir mustatir yang takdirannya huwa itu sebagai fa'ilnya. Nah, itu.
Kemudian untuk hukum yang ketiga atau syarat yang ketiga adalah annahu la budda minhu fil kalami. Yang namanya fa'il itu harus ada pada kalam. Ya, harus ada pada kalam. Fa in dhahara fil lafzi fadaka wa illa fa huwa dhamirun mustatirun raji'un imma liman qurin nahwu al mustahidu yanjahu. Ya. Tatkala fa'il itu dohir atau nampak, maka fa'ilnya yaitu. Namun jika fa'ilnya itu tidak nampak, maka fa'ilnya itu adalah dhamir mustatir raji'un imma liman qurin. Ada kalanya dhamir mustatir itu atau fa'il yang berupa dhamir mustatir itu adalah kembali kepada lafaz sebelumnya. Di sini contohnya al-mujtahidu yanjahu. Al-mujtahidu utawi wong kang temenanan, yanjahu iku sukses atau iku bakal sukses sapa al-mujtahidu. Ya sama kayak tadi aliyun koma. Ya, aliyun utawi Sayyidina Ali atau utawi Ali kalau orang biasa, koma itu ngajak sapa Ali. Berarti di situ untuk fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang kembali kepada lafaz sebelumnya, ya. Kemudian awima dalla alaihi al-fi'lu atau fa'ilnya itu merupakan dhamir tapi dhamirnya itu merujuk kepada fi'il. Misalkan ya, kalau misalkan fi'ilnya itu orang misalkan sholat ya, sholat yusolli, maka fa'ilnya ya pasti musolli, orang yang sholat seperti itu. Atau misalkan fi'ilnya itu yasrik, mencuri, maka otomatis untuk fa'ilnya ya sarikun, pencuri, seperti itu. Di sini untuk contohnya la yazni azani hina yazni wa huwa mu'minun. Kemudian yang ini wala yashrabu al-khamrata hina yashrabuha wa huwa mu'minun. Di situ untuk fa'il dari la yashrabu adalah dhamir mustatir yang mana dhamir mustatirnya itu merujuk kepada fi'ilnya. Di sini untuk fi'ilnya kan yashrabu. Berarti otomatis untuk fa'ilnya adalah asyaribu, orang yang minum, ya. Kemudian untuk selanjutnya awimadalla alaihi al-kalamu atau sesuatu yang ditunjukkan oleh kalam. Di sini contohnya seperti engkau menjawab pertanyaan apakah Salim datang? Hal ja'a Salimun, apakah Salim datang? Kemudian engkau jawab na'am ja'a. Ya, na'am ja'a. Di situ kan membuang na'am ja'a Salimun. Yang Salimun ini dibuang karena sudah disebutkan di pertanyaan tadi. Hal ja'a Salimun, ya disebutkan di situ. Kemudian kalian jawab saja, ya datang. Kalau bahasa Indonesianya seperti itu. Nah, itu untuk syarat yang ketiga atau hukum yang ketiga. Kemudian untuk hukum yang keempat, annahu yakunu fil kalami wa fi'luhu mahdhufun li qarinatin dalatin alaihi. Bahwa yang namanya fa'il ya, fa'ilnya itu ada pada kalam, sedangkan untuk fi'ilnya itu dibuang karena adanya suatu qarinah yang menunjukkan kepada fa'il tersebut, ya. Di sini ka'ayyujaba bihi nafyun, seperti nafi yang dijawab dengan fa'il. Contohnya bala saidun fi jawab bimangkola, untuk menjawab seseorang yang berkata maja'a ahadun, tidak ada seseorang yang datang, ya. Kemudian engkau jawab bala saidun, ai bala ja'a saidun, ya. Contohnya seperti itu. Kalian paham nggak? Semoga paham ya. Kemudian syarat atau hukum yang kelima adalah annal fi'la yajibu ayyabqa ma'ahu bisighatil wahidi wa in kana musannan aw majmu'an, ya. Nah, ini fi'il itu fi'ilnya dari fa'il ya. Fi'ilnya itu wajib berupa singgot wahid. Singgot menunjukkan mufrad satu, ya. Wa in kana musannan aw majmu'an, meskipun fa'ilnya itu bentuknya itu tasniyah atau jamak. Ya, di sini untuk contohnya ijtahada at-tilmidu, untuk contoh yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Ijtahada di situ kan menunjukkan mufrad mudzakkar, kemudian at-tilmidu itu mufrad mudzakkar. Ya, kemudian untuk contoh yang wa in kana musannan aw majmu'an itu ijtahada at-tilmidani, ya, itu di situ yang ijtahada kan mufrad mudzakkar. Tapi untuk fa'ilnya itu at-tilmidani, di situ tasniyah, ya. Ini boleh. Wa ijtahada at-talamidu, ya. Kemudian untuk contoh yang ketiga ini ijtahada itu mufrad mudzakkar tapi fa'ilnya at-talamidu. Nah, itu. Kemudian yang illa ala lugati dhaifatin, kecuali
ada bahasa lain yang ini doif, itu kalian baca sendiri ya. Kemudian untuk hukum atau syarat yang keenam, annal asla ittisalu fa'il bi fi'lihi, bahwa asal yang sebenarnya yang namanya fa'il itu ya terletak setelah fi'il, ya posisinya itu fi'il fa'il. Sumaya tibadahu al-maf'ul, kemudian setelah fi'il fa'il baru kemudian maf'ul. Nah, waqad yuqtasu al-amru fayataqaddamu al-maf'ulu wa yata'akhkharu al-fa'ilu. Nah, gitu. Tapi di kasus lain, ya, di kasus lain fi'ilnya ini diakhirkan, kemudian untuk maf'ul bihnya itu didahulukan. Contohnya apa? Contohnya di sini akrama al-mujtahida ustadu. Akrama di situ fi'il, kemudian al-mujtahida di sini menjadi maf'ul bih, kemudian ustaduhu baru kemudian fa'il. Ya. Itu. Untuk terjemahannya ya sebenarnya ya sama. Kalau diterjemahkan versi saya ya, orang yang bersungguh-sungguh itu dimuliakan oleh gurunya. Itu kalau saya yang terjemah. Kemudian untuk syarat yang ketujuh atau yang terakhir adalah annahu idza kana muannasan unisa fi'luhu bita'in sakinatin fi akhiril madi wa bita'il mudhari'ati fi awalil mudhari'ati fi awalil mudhari'i. Nah, tatkala fa'ilnya itu berupa muannas, maka fi'ilnya itu ditakniskan, ya, ditakniskan dengan taknis sakinah di akhir fi'il madi. Nah, tatkala fi'ilnya itu menggunakan fi'il mudhari', maka diawali dengan tak mudhari'ah. Ya, di sini untuk contohnya ja'at Fatimatun. Ya, ja'at Fatimatun. Di situ untuk Fatimatun kan muannas, ya, fa'ilnya muannas. Nah, berhubung di sini ja'at itu adalah fi'il madi, maka diakhiri dengan tak taknis, ya, menyesuaikan fa'ilnya. Atau misalkan kalau fi'ilnya itu fi'il mudhari', di sini contohnya tadhabu khadijatu. Itu, ya, menggunakan tak mudhari'ah. Nah, jadi itu adalah 7 syarat atau 7 hukum yang harus dipenuhi oleh fa'il berdasarkan kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Jadi sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Bila ada salah penjelasan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Kita akan jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.